20 tahun yang lalu, di sebuah desa terpencil, seorang bayi perempuan ditemukan di tepi jalan oleh pasangan miskin, Pak Joko dan Bu Siti. Bayi itu dibungkus kain lusul, tanpa identitas, dan tampak lemah. Pasangan yang selama bertahun-tahun mendambakan anak namun tak pernah dikaruniai itu memutuskan untuk merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Mereka memberinya nama Laras, harapan agar kehadirannya membawa kebahagiaan di tengah kehidupan mereka yang sederhana. Pak Joko bekerja sebagai buruh tani, sementara Bu Siti berjualan gorengan keliling. Meski hidup serba kekurangan, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Laras. Namun, kehidupan tidak pernah mudah bagi keluarga kecil itu. Saat Laras beranjak dewasa, kedua orang tua angkatnya jatuh sakit. Akibat kelelahan bekerja dan kurangnya akses kesehatan, mereka meninggal beberapa tahun sebelum pernikahan Laras, meninggalkannya sendirian dengan kenangan kasih sayang yang begitu mendalam. Singkat cerita, Laras menikah dengan Arman, seorang pria yang awalnya penuh perhatian. Setelah menikah, Laras pindah ke rumah orang tua Arman. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka terasa indah. Arman sering mengucapkan kata-kata manis dan romantis. Namun, lambat laun, sikapnya berubah. Arman mulai tidak peduli, sering pergi berjudi, dan berselingkuh dengan wanita lain. Ibu mertua Laras, yang bernama Bu Rina, selalu menyalahkan Laras atas segala masalah yang terjadi. Setiap kali ada konflik antara Laras dan Arman, Bu Rina selalu membela anaknya dan menuduh Laras sebagai sumber masalah. Bahkan, ketika Arman menghabiskan uang untuk berjudi, Bu Rina malah menuduh Laras menghambur-hamburkan uang. Laras yang di rumah berjualan gorengan di sekitar desa pernah dihardik ibu mertuanya sendiri. "Dagangan gorenganmu tidak pernah menghasilkan apa-apa," hardiknya. Puncak kekejaman Bu Rina terjadi saat ia menuduh Laras berselingkuh hanya karena melihatnya berbicara dengan seorang penjual sayur. "Dasar perempuan tak tahu malu. Aku sudah bilang dari awal wanita sepertimu tidak punya harga diri," teriak Bu Rina di depan tetangga, membuat Laras merasa sangat terhina. Tidak cukup sampai di situ, Bu Rina memaksa Laras mencuci pakaian kotor seluruh keluarga dan mengurus pekerjaan rumah tanpa henti. Jika pekerjaannya sedikit saja tidak sempurna, Bu Rina tak segan melempar barang ke arah Laras, termasuk piring atau gelas. Laras hanya bisa menangis diam-diam di kamar kecilnya yang pengap, merenungi hidupnya yang berubah menjadi neraka setelah menikah dengan Arman. Suatu hari, seperti biasa, Laras berjalan dari kampung ke kampung menjajakan gorengannya. Tanpa sepengetahuannya, ada seorang penjual gorengan lain yang iri melihat dagangan Laras lebih laris. Penjual itu menyebarkan rumor bahwa gorengan Laras membuat orang sakit perut. Banyak warga yang panik, dan warga mulai menyalahkan Laras tanpa mencari tahu kebenarannya. Kabar itu menyebar ke seluruh desa, dan nama Laras hancur. Bahkan, ada warga yang merekam kejadian itu dan mengunggahnya di media sosial, membuat cerita ini viral hingga ke desa-desa lain. Setelah kejadian itu, setiap kali Laras melewati desa, warga menutup pintu rumah mereka atau melempari keranjang dagangannya. Laras diusir dari rumah Arman dan terpaksa hidup di jalanan. Tanpa tempat berlindung, ia tidur di emperan toko dengan tubuh yang kedinginan. Untuk bertahan hidup, Laras memungut sisa makanan dari tong sampah. Seringkali harus berebut dengan kucing atau anjing. Setiap kali, ia mencoba meminta belas kasihan kepada warga, mereka malah memaki atau mengusirnya. Suatu hari, Laras memutuskan pergi ke hutan. Di tengah hutan yang sunyi, ia hidup sendirian dengan hati yang remuk dan tubuh yang lemah. Dengan sisa tenaga, ia mulai mengumpulkan daun-daun besar untuk membuat gubuk kecil sebagai tempat berteduh. Meski jauh dari layak, gubuk itu menjadi satu-satunya perlindungannya dari hujan dan dinginnya malam. Suatu hari, saat sedang mencari makanan di tepi hutan, Laras mendengar suara rintihan lemah. Dengan rasa takut bercampur penasaran, ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor harimau besar yang terluka parah di bawah pohon. Harimau itu tampak kelelahan dengan luka menganga di kakinya. Meski takut, Laras memberanikan diri mendekati harimau itu. Ajaibnya, harimau itu tidak menyerangnya. Laras merawat luka harimau itu dengan daun-daunan yang ia temukan di hutan.
Sejak saat itu, harimau yang ia beri nama Baskara menjadi sahabatnya. Baskara melindungi Laras dari bahaya, sementara Laras membawakan makanan dan menemani sang harimau. Singkat cerita, kehidupan mereka di hutan tidak berjalan dengan mudah. Ancaman datang dari para pemburu yang ingin mengambil kulit dan taring Baskara. Suatu hari, para pemburu mendatangi gubuk Laras dan menghancurkannya dengan kejam. Mereka mengancam akan membunuh Baskara jika menemukannya. Laras merasa putus asa. Gubuknya hancur dan satu-satunya sahabatnya Baskara dalam bahaya besar. Malam itu, Baskara mendekati Laras yang sedang menangis di antara puing-puing gubuknya. Harimau itu berbaring di samping Laras, memberikan kehangatan dengan bulunya yang tebal. Beberapa hari kemudian, Laras menemukan seorang anak kecil tersesat di hutan. Anak tersebut bernama Kirana. Ia merawat Kirana dan memutuskan mengembalikannya ke desa. Saat Laras dan Baskara mendekati desa, warga terkejut melihat mereka. Kepala desa menyadari ada kesalahan dan memanggil seorang pengusaha kaya, yaitu Pak Agung, yang ternyata sedang mencari anaknya yang hilang. Setelah melihat Laras, Pak Agung merasa Laras mirip dengan anaknya yang hilang beberapa tahun lalu. Karena begitu yakin dengan dugaannya, Pak Agung memutuskan untuk uji tes DNA untuk mengetahui kebenarannya. Hasil tes DNA membuktikan Laras adalah anak kandung Pak Agung dan istrinya, Bu Maya. Rupanya, Laras diculik saat bayi oleh mantan karyawan mereka. Keluarga itu memeluk Laras dengan air mata bahagia. Singkat cerita, Laras kini hidup berkecukupan. Tetapi ia tak pernah melupakan Baskara dan keluarga angkatnya. Ia mendirikan panti asuhan untuk anak terlantar dan menjadi pelindung satwa liar. Kisahnya mengajarkan bahwa di balik penderitaan, ada cahaya yang menanti jika kita tetap berani berjalan maju dan bersabar menghadapinya.